kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memulai sekolah minggu. Kiranya Kau memberkati kami, supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Tuhan, berkati juga guru kami yang akan mendidik kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekaligus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cuy. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekolah minggu, apa kabar kalian semua? Hari ini aku mau baca kitab Daniel. Karena aku gak bisa baca, aku dibantuin sama mama aku. Ayat 1-3. Mari teman-teman kita buka Alkitab kita dari Daniel 1 ayat 1-3. Di Istana Babel. Di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam pembendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Itu teman-teman. Dadah teman-teman sekali minggu. Daniel 1 ayat 4-6. Yakni Orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah yang berperawakan baik yang memahami berbagai-bagai hikmat berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim dan Raja menetapkan bagi mereka pelabur
kelas Indria. Saya ingin membacakan 1 Daniel ayat 7 sampai dengan 9. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Beltesazar, Hanaya dinamai Sardaka, Mishael, Hananiah, Meska, dan Azria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang bisa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin istana itu. Terima kasih. Daniel 1 Daniel 1 ayat 10 ayat 10 sampai 12. sampai 12. Tetapi berkatalah Tetapi berkatalah pemimpin pegawai pemimpin pegawai istana itu istana itu kepada Daniel, pada Daniel, aku takut aku takut kalau kalau Tuanku Raja Tuanku Raja yang telah telah menetapkan menetapkan makanan makanan dan minumanmu dan minumanmu berpendapat dapat bahwa kamu bahwa kamu kelihatan kurang sehat kurang sehat daripada orang-orang orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Ezaria dan Azaria. Adakanlah percobaan kepada hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan. Daniel 1 ayat 13 sampai 15. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka. Itu ia
hari ternyata mereka kelihatan lebih gemuk dan daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kita akan segera mulai mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Hari ini kita masuk ke pelajaran yang ketiga. Kalau masih ingat kan kalian pelajaran yang kemarin waktu Ibu Gandes yang cerita, yaitu kita belajar tentang murid yang tidak bercandar, tidak tergantung kepada harta. Artinya tidak mengutamakan harta. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang murid yang menjaga kekudusannya terhadap Allah. Kita masuk pelajaran yang ketiga ya. Ini judulnya murid yang menjaga kekudusan terhadap Allah. Apakah maksudnya menjaga kekudusan terhadap Allah? Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami siap Tuhan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Pakai kami Tuhan, tolong kami Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi pembelajaran bagi kami, boleh menjadi teladanan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh waktu ini hanya untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Judul hari ini yaitu menjaga kekudusan terhadap Allah. Anak-anak, di zaman Raja Babel, di zaman kerajaan Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar, ada 4 seorang pemuda yang ditawan di sana ya anak-anak ya. Anak-anak itu, pemuda itu namanya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Dan waktu itu Raja Nebukadnezar memerintah kepada Aspenas. Aspenas itu kepala pemerintahan di sana untuk menjadikan keempat pemuda tadi untuk dipekerjakan di kerajaan itu. Untuk di pekerjaan nanti khususnya dia akan melayani raja, bekerja khusus untuk Raja Nebukadnezar ya. Aspenas tadi mereka mendidik Sadrak, Mesak, dan Abednego atau Daniel dan teman-temannya tadi selama 3 tahun. Mereka diajarkan bahasa, diajarkan cara-cara meracik makanan. Jadi kayak sekolah saja kan ya, khususnya bahasa sana karena tawanan pasti bukan orang sana ya. Tapi mereka diajari bahasa Kasdim, yaitu bahasa Yunani di mana mereka ditawan ya. Mereka diajar di sana ya. Tentu kamu tahu kan ya, di kerajaan itu pasti minumannya pasti beralkohol semua, makanannya pasti enak-enak ya. Pemudanya dan ketiga temannya tadi, mereka dilatih untuk itu. Khususnya nanti akan dijadikan khusus pelayan Raja Nebukadnezar ya, untuk meracik makanan, meracik minuman anggur ya. Tetapi keempat pemuda tadi mereka menolak untuk diberikan minuman ikut-ikut makan yang seperti apa yang dimakan raja tadi. Justru mereka minta sayur dan air putih saja ya di sana. Kemudian kepala dapur di sana ya, kepala koki di sana itu, mana kamu sehat kalau hanya memakan minum air putih dan sayur saja? Ya tidak, saya akan minum itu saja, minum air putih saja dan anggur saja. Kami sehat kok, ya bilang gitu ya. Memang Daniel dan ketiga temannya tadi, mereka berketetapan, berkeputusan untuk taat kepada Tuhan. Tuhan tidak suka ya anak-anaknya sampai minum anggur yang membuat
membuat dia mabuk, tidak suka. Makanya Sadrak, Mesak dan Abednego juga Daniel, mereka taat kepada Tuhan untuk tidak sedikit pun menyentuh minuman anggur itu, meskipun tiap hari dia memegang makanan itu, karena dia meracik untuk melayani Raja Nebukadnezar. Di sana juga banyak pemuda-pemuda yang di sana itu semuanya makan itu, tetapi Daniel dan teman-temannya tidak mau. Dia benar-benar taat kepada Tuhan untuk tidak menyentuh makanan dan minuman yang membuat dia mabuk, ya anak-anak ya. Kira-kira kalian gimana ya caranya? Kalian pasti tahu ya gimana caranya meneladani Sadrak, Mesak dan Abednego tadi. Sementara kalian kan anak-anak kecil tuh, bisa aja ya anak-anak ya. Marilah mulai sekarang kita akan meneladani itu ya, meneladani bahwa ketaatan Sadrak, Mesak dan Abednego tadi dengan tidak tercemar, tidak mengkuduskan, tidak taat kepada perintah Tuhan untuk tidak menyentuh anggur-anggur yang memabukkan tadi. Kalau kalian yang masih kecil ini ya anak-anak ya, kalian yang masih kecil ini tentunya kalian bisa dengan jalan kalian bicara sopan kepada orang lain, kepada orang yang lebih tua, kepada guru, kepada orang tua, kepada kakak-kakak kalian atau siapapun yang kamu temui yang tentunya lebih tua dari kalian. Dan kalian harus jujur, tidak boleh berbohong. Terus kalian juga harus taat kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi waktu yang ditetapkan Tuhan, waktu ke gereja ya ke gereja, apa yang waktu sekolah ya sekolah, disuruh tidur sama papa mama ya tidur. Jadi kalian taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru di sekolah, seperti Daniel dan teman-temannya yang taat kepada Tuhan. Meskipun di lingkungannya dia menemui makanan yang serba enak, daging-daging yang enak, minuman anggur yang sungguh menggiurkan, tetapi mereka tetap taat apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Mereka juga berkomitmen, mereka juga mengambil keputusan untuk tidak menyentuh itu ya anak-anak ya. Mari mulai sekarang anak-anak taat kepada Tuhan, meneladani setiap cerita firman Tuhan yang diajarkan oleh guru-guru kalian di gereja, pelajaran-pelajaran kalian di sekolah, dengan terus patuh, terus taat kepada Tuhan dan kepada orang tua juga guru-guru kalian. Mulai sekarang kita memulai ya untuk belajar taat kepada Tuhan. Jika di sekitar kalian tentunya ada teman-teman kalian yang biasa bicara kotor, nakal, kalian tidak boleh ikut-ikut, tetapi nasihati dia ya. Kalian harus mengasihi dia, nasihati dia, jangan seperti itu salah. Tuhan tidak suka seperti itu. Begitu ya anak-anak ya. Kiranya mulai sekarang, mulai dari kalian masih kecil ini sampai besar, sampai dewasa, remaja, kalau kalian belajar taat kepada Tuhan, nanti sampai besar pun kalian akan terus terbiasa tidak melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalau kalian bisa taat kepada Tuhan seperti Daniel dan teman-temannya tadi, tentu Tuhan akan senantiasa lebih mengasihi kalian dan terus memberkati kita semua, papa mama kalian semua, orang tua, guru, dan semuanya pasti selalu berada di dalam berkat Tuhan. Sebelum teman kalian El membacakan ayat hafalan, Budino akan menjelaskan kepada kalian, akan pesan sedikit kepada kalian. Di belakang ini, gambar ini ya anak-anak ya, gambar ini boleh kalian warnai ya, gambar ini boleh kalian warnai. Dan di belakang ini ada tugas ya, ada tugas di sini. Nah, di sini dikatakan, ditanya siapa murid-murid Yesus yang taat atas kekudusan tadi yang diceritakan tadi, keempat pemuda tadi siapa? Boleh dijawab di sini ya. Dan di bawahnya sini ada pertanyaan, makanan apa yang menyehatkan? Ini ada bayam, ada anggur yang memabukkan, ada telur. Kalian bisa checklist ya, bisa checklist. Ini sebagai PR kalian ya. Terus ini tugas lagi bahwa di sini kalian boleh membaca Alkitab ini, harus membaca Alkitab ini. Ada Alkitab harian ya yang kalian
harus baca setiap hari apa, Senin apa, Selasa apa, Rabu apa. Tentunya papa mama harus membantu ya, menolong. Dan nanti kalau memang sudah dibaca, bawahnya bisa diceklis sama orang tuanya ya. Anak-anak boleh mengerti kan, jadi nanti buku ini kalian baca-baca kembali, kalian baca PR-nya, ayat hafalannya dibaca kembali, ayat firman Tuhannya dibaca kembali, seperti yang telah dibaca teman-teman tadi, juga Om Yopi dari Daniel 1 ayat 1 sampai 21 ya, dibaca kembali di rumah sebagai PR kalian ya. Demikianlah cerita pada hari ini, pada minggu ini. Kita akan ketemu kembali dengan cerita yang keempat oleh guru-guru selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Terima kasih, amin. Nah, kita sudah selesai sekolah minggu kita hari ini. Kita sudah belajar bersama-sama, membaca firman Tuhan bersama-sama, mendengarkan cerita Alkitab, dan kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa, minggu depan kita akan bertemu kembali dalam pelajaran yang keempat. Mari kita akan tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Tolong kami Tuhan untuk dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk teladan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang kami dengar hari ini. Kami menyerahkan hidup kami, tuntun langkah kami Tuhan, hingga minggu depan kami dapat bertemu kembali dalam sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi anak-anak minggu depan.